Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Di akhir zaman ini, Tuhan sedang mencari orang-orang yang tulus dan tidak berpura-pura. Nah, apa artinya tulus dan tidak berpura-pura? Maksudnya tidak berpura-pura dalam kasih misalnya, ya kan? Jadi kalau kita mengasihi, kita bukan hanya mengasihi karena tujuan-tujuan tertentu. Ada orang yang kelihatan hidup dalam kasih, tapi sebetulnya ada niat dalam hidupnya. Yang dia kasih hanya orang-orang kaya, yang dia kasih hanya orang-orang yang bisa nolong dia, yang dia kasih hanya orang-orang yang berkepentingan dengan dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut kita hanya pura-pura dalam kasih, karena sebetulnya di dalam kasih kita kepada seseorang ada niat-niat busuk yang terkandung di dalamnya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan hidup seperti itu, karena orang yang berpura-pura tidak akan berkenan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ada orang-orang juga yang berpura-pura dalam menjalankan ibadah. Artinya supaya kelihatan orang dia orang rohani. Ya, ini paling banyak ini. Sehingga ada orang beribadah tetapi bakar rumah ibadah orang lain, ya kan? Ini kan namanya nggak benar kan? Beribadah tapi nyerang gereja lain, nyerang pendeta lain, nyerang hamba Tuhan lain, nyerang orang lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kan ibadah yang pura-pura. Karena kalau ibadah betul, maka kita saling mengasihi, kita saling menopang, kita saling membangun, kita saling memberkati, kan begitu. Nah, repotnya ada banyak orang hari-hari ini sedang memakai ibadah hanya untuk menunjukkan kehebatan dan kerohanian dirinya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, itu adalah orang-orang yang terkutuk di hadapan Tuhan, ya kan? Ada orang yang berpura-pura dalam kasih, dalam menjalankan ibadah, dan juga dalam kesetiaan. Kelihatannya setia, tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan hanya untuk hal tertentu. Selama itu menguntungkan buat dia kelihatannya setia. Tetapi kalau tidak menguntungkan, wah, lari, hilang batang hidungnya, saudara-saudara. Dan yang keempat saya pelajari, orang juga seringkali berpura-pura dalam kesaksian hidupnya. Wah, ngomong tentang Tuhan, wah, tapi semuanya pura-pura, semuanya hanya kepalsuan belaka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus bertobat dari kepura-puraan, tetapi hidup dalam kebenaran. Maka di situ kita akan melihat kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang sempurna akan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan kita sedang membahas tentang pura-pura. Nah, Tuhan sedang mencari orang-orang yang tulus. Mari jangan jadi orang yang pura-pura. Ada banyak suami pura-pura sama istrinya, ada banyak istri pura-pura sama suaminya, ada banyak anak-anak pura-pura sama orang tuanya. Dan repotnya dalam pelayanan, ada banyak juga orang yang pelayanan dan berpura-pura. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan cari ketulusan, Tuhan cari kebenaran, agar di dalamnya kemuliaannya dapat dinyatakan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program kita, dalam pembahasan tentang pura-pura, kita mau sama-sama belajar dari 1 Samuel pasalnya yang ke-21, 1 Samuel pasal 21 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. 1 Samuel pasal 21, 1 Samuel pasal 21 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop Daud di Gad, 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul.
Sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud, raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Daud memperhatikan perkataan itu, dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka, dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akhis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila ke aku, maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang demikian masuk ke rumahku? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud berpura-pura sebagai bagian dari hikmah Tuhan agar dia lepas dari rancangan manusia yang jahat. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di balik itu Daud tetap menunjukkan kesetiaannya. Kesetiaan apa yang Daud tunjukkan? Yang pertama, Daud menunjukkan kesetiaannya terhadap rancangan dan kehendak Allah baginya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, kesetiaan ini adalah kuncinya. Kenapa Daud bisa melihat kemenangan, Daud bisa melihat berkat Tuhan? Padahal di satu sisi Daud sedang berpura-pura seperti orang gila di sini. Itulah bagian dari hikmat Tuhan agar dia lepas dari rancangan manusia yang jahat. Tetapi dasar hidupnya, Daud adalah orang yang setia terhadap rancangan dan kehendak Allah baginya. Meskipun dia harus melewati masa-masa yang sukar bersama dengan Saul, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia tidak lari dari kenyataan. Dia tidak coba balas yang jahat dengan yang jahat, tetapi dia tetap ada pada rancangan dan kehendak Allah baginya. Sehingga tidak pernah kita melihat ada kudeta di mana Daud berusaha menggulingkan Saul. Meskipun Saul telah begitu menyakiti hatinya, tetapi Daud baru kemudian menjadi raja setelah Saul itu mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, padahal jangan salah, Daud telah diurapi menjadi raja jauh sebelumnya. Tetapi saudaraku, Daud tidak memakai segala kuasa, urapan, power yang Tuhan sudah berikan baginya untuk menggulingkan Saul. Dia tetap tunggu rancangan dan kehendak Allah yang tepat baginya, sampai kemudian tangan Tuhan sendiri yang mengangkat dia menjadi raja. Saudaraku, dunia penuh dengan orang-orang yang ambisius, yang memaksakan kehendaknya, menghalalkan segala cara demi mencapai mimpi-mimpinya. Tetapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, segala sesuatu yang diupayakan dengan kekuatan sendiri, akhir-akhirnya hanya bersifat sementara. Tetapi sesuatu yang dengan sabar dan setia kita nantikan rancangan dan kehendak Allah, itu akan menuntun kita pada kesempurnaan kuasanya. Haleluya. Yang kedua, tetap Daud setia dalam apa? Dalam menjalani perintah Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di masa-masa yang sukar dan masa-masa yang berat bagi Daud sekalipun, dia tetap setia dalam menjalankan perintah Allah, karena dia mengerti betul bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan lain kata, Daud sedang mau menyatakan, kalau aku tidak jalan dalam perintah-perintah Allah, kalau aku tidak jalan pada firman Allah, kalau aku tidak jalan pada kehendak Allah, maka tidak akan aku kuat. Tetapi justru karena aku berjalan dalam perintah-perintah Allah, justru karena aku berjalan dalam jalan-jalannya Allah, maka disitulah kekuatan, kemenangan dan berkat tersedia. Jadi saudara, kita harus setia terhadap rancangan dan kehendak Allah. Meskipun kadang-kala melalui badai, meskipun kadang-kala kita belum mengerti, tetap setia, karena di ujung jalan rancangan dan kehendak Allah selalu ada kemenangan dan berkat. Yang kedua, kita harus setia dalam menjalani perintah-perintah Allah, karena justru perintah Allah lah kunci untuk kita mendapatkan sukacita dan kekuatan yang baru. Dan yang ketiga, Daud tetap setia untuk tidak mencurangi dan tidak menyakiti siapapun. Oh saudara, Daud berkali-kali dicurangi, tetapi apa yang terjadi luar biasa. Dia tetap setia untuk tidak mencurangi dan tidak menyakiti siapapun. Banyak orang ketika dia dicurangi, maka dia juga akan mencurangi orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi itu jauh dari Daud. Daud boleh saja disakiti, boleh saja dicurangi, tapi dia tidak pernah berlaku seperti itu. Dia tidak pernah
menyakiti, dia tidak pernah mencurangi siapapun. Dan yang keempat saya pelajari, kesetiaan Daud terbukti sekali, bukan hanya terhadap rancangan dan kehendak Allah baginya, bukan hanya dalam menjalani perintah-perintah Allah dalam ketaatan, bukan hanya tidak mencurangi dan tidak menyakiti siapapun, tetapi dia tetap setia untuk tetap menjadi berkat. Dengan lain kata, pertanyaan hidupnya sederhana, bukan soal apa yang bisa saya terima, tetapi soal apa yang bisa saya beri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang hilang di dalam dunia hari-hari ini. Semua orang sedang berpikir apa yang bisa saya terima. Suami sedang berpikir apa yang saya bisa terima dari istri saya. Bahkan kalau tidak bisa terima, bagaimana saya bisa ambil sebanyak-banyak dari istri saya. Sementara suami-suami berpikir demikian, istri pun tidak mau kalah. Istri sedang berpikir apa yang suami saya bisa beri buat saya. Dan kalau saya nggak dapat, bagaimana saya bisa mengambil sebanyak-banyaknya dari suami saya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud mengajar dalam perspektif yang berbeda. Bagaimana kita dapat menjadi berkat, bagaimana lewat kita orang lain dapat tertolong, bagaimana lewat kita orang lain dapat menerima jawaban doa. Karena ada istilah demikian, memang indah untuk menerima jawaban doa, tetapi yang lebih indah adalah ketika Tuhan menjadikan kita sebagai jawaban doa buat orang lain. Artinya bukan hanya kita menerima dari Tuhan, tetapi lewat kita Tuhan dapat memakai kita untuk menjadikan berkat bagi orang lain. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari dalam hidup ini jangan berpura-pura. Mari dalam hidup ini tetap setia, dan kita akan melihat kasih karunia-Nya nyata. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Tidak lupa hamba doa buat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin mereka selama ini banyak berpura-pura dan tidak setia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga dilepaskan dari kami segala kepura-puraan dan diberikan kepada kami kesetiaan yang sungguh, sehingga kami tidak mencurangi siapapun, tidak menyakiti siapapun, tapi kami menjalani perintah-perintah Allah dalam ketaatan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.